Halo Kak, aku Halo. Diana Sri Mulyani, mahasiswa dari Universitas Primagraha. Aku di sini mau nanya Kakak tentang seputar e-commerce. Bagaimana sih kayak pengalaman kakak dalam menggali e-commerce ini, dalam menjalankan e-commerce ini seperti apa gitu Kak? Oke. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol tipis-tipis ya Kak tentang e-commerce. Bagaimana pengalaman kakak dalam menghadapi jualan online ini Kak? Oh iya, oke nanti. Sebelumnya saya Wasi. Saya sebagai operasional di e-commerce-nya Kahari ya. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana pengalaman kakak dalam menghadapi jualan online ini Kak? Oh, jualan online ya. Untuk pengalaman dalam jualan online itu yang pertama tuh kita mendevelop dari awal ya, dari bagaimana kita membuat produk gitu kan, bagaimana kita membuat sebuah konten, membuat sebuah visual yang oke gitu buat ditampilin di online tuh bagaimana sih gitu. Itu juga menarik juga tuh. Tadi Iya, pengalaman kakak gitu dalam menghadapi jualan e-commerce ini Kak, jualan online ini di era yang Gen Z zaman sekarang gitu Kak. Bagaimana pengalaman suka dukanya, entah itu perjalanannya Oh gitu iya, Kak. oke. Untuk suka dukanya sih awal-awalnya sih emang jualan online tuh gampang banget ya, gampang banget kita, apalagi di TikTok nih. Saya kan ada nih. Ini ada TikTok saya di KHI nih, tuh ini produk-produk saya banyak ya, tuh dan terjual juga banyak. Nih, suka dukanya tuh sebenarnya pertama tuh awalnya kita tuh gampang banget sih dapat exposure dari TikTok gitu, dipromosin oleh TikTok. Tapi seiring berjalannya waktu kita tuh harus juga keluar modal gitu, kita harus iklan juga, kita harus bikin konten yang menarik, konten yang viral juga. Itu sih sebenarnya suka dukanya itu. Awalnya dapat orderan tuh mudah gitu, wah ternyata makin kesini ternyata orderan itu harus dibarengi dengan iklan juga, dibarengi dengan konten juga yang menarik. Itu sih paling. Bagaimana kakak melihat masa depan e-commerce di Indonesia atau secara global gitu? Bagaimana Kak? Jadi perkembangannya seperti apa gitu? Untuk e-commerce saya melihat tadi Bagaimana cara di Indonesia melihat e-commerce itu seperti apa gitu? perkembangan e-commerce. Oh iya, untuk perkembangan e-commerce itu wah sangat pesat sekali ya. Saya melihat sih awalnya kita kan belanja tuh awalnya kita pengen belanja di Shopee nih ya. Kita buka Shopee dan itu keluar barang-barangnya. Tapi sekarang kita lagi scroll liburan gitu kan, tiba-tiba muncul produk kita bisa langsung beli gitu kan. Itu menarik banget sih sekarang tuh, apalagi sekarang udah ada TikTok Shop, ada lagi TikTok Live gitu kan. Jadi kita lagi santai aja nih, kita bisa beli produk loh, dari lagi santai gitu, kita lagi rebahan, kita udah bisa beli produk. Jadi memudahkan kita ya Jadi Kak ya? iya, sangat mudah banget sih sekarang e-commerce itu, bagaimana kitanya aja sih nge-develop produknya agar lebih menarik gitu. Ya. Tantangan terbesarnya dalam menjalankan e-commerce itu sejauh ini apa Kak? Untuk tantangan terbesarnya ini kita bersaing dengan produk luar negeri. Nah itu juga karena margin kita itu kita bikin produk tuh marginnya tuh gede gitu. HPP-nya gede. Ketika orang luar negeri impor barang dari Cina tuh dia murah-murah gitu kan, dengan kualitas yang sama, dengan harga yang sama gitu kan, kita kalah jauh tuh sama e-commerce, sama produk-produk yang dari luar itu. Itu sih sebenarnya tantangan yang paling utamanya ya, sebenarnya sih harus dari kesadaran kita sih membeli produk lokal aja sih gitu. Ya baik. Selanjutnya langkah apa saja yang diambil untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap toko kakak? Yang pertama saya sih selalu pastiin yang namanya kualitas barang itu harus sesuai dengan deskripsi itu. Ya, jelas. Yang kedua tuh saya juga harus pastiin customer itu dapat value lebih dari kita, dari barang kita gitu. Misalnya kita menjual sebuah barang dengan value tinggi tuh rasanya orang beli juga akan puas gitu. Nanti akan terbentuk yang namanya loyalitas customer itu aja sih. Jadi ada kualitas, ada produk ya Kak ya? Iya, kita juga untuk sekarang sih suka kasih bonus-bonus juga di penjualan gitu. Misalnya ada yang beli order nanti kita kasih bonus apa. Jadi itu lebih menarik aja sih, lebih menarik. Lebih ya. Buat customer. Bagaimana kakak menangani ulasan negatif di platform e-commerce? Pasti kan
ada aja ya kayak komen-komenan negatif, entah itu positif, negatif. Bagaimana cara kakak mengatasi, menyelesaikan itu semua gitu kak? Yang pertama kalau saya pribadi ya untuk menangani rating buruk tuh saya pertama ya cek dulu gitu untuk komunikasikan dengan pelanggan apa sih produk kita yang salah nih, apakah benar-benar kita yang salah, apakah dia cuma iseng doang bikin komentar negatif gitu kan. Jadi cek dulu apa yang salah. Kalau emang benar-benar dari kita yang salah, dari produk kita yang jelek atau gimana, kita pasti kirim barang. Kita selalu menjaga loyalitas customer, kita juga selalu menjaga kualitas dari barang kita. Yang kedua ya dari semua barang yang kita jual itu kita selalu berpikir nggak semua orang mungkin suka ya. Iya, jadi ya udahlah ya, kalau misalnya dari 100 orang yang nggak suka yang rating buruk 1-2 itu nggak apa-apa lah ya, kita skip aja. Mungkin ketutup juga sama rating yang bagusnya dari produk kita. Itu aja sih kalau saya. Selanjutnya strategi digital marketing apa yang paling efektif untuk e-commerce saat ini kak? Strateginya? Untuk sekarang sih strateginya yang paling oke tuh kita jualan barang tapi kita nggak menampilkan produk. Lebih baik soft selling, seperti soft selling gitu. Kita contoh kita bikin konten, jadi kita nge-create suatu konten menggunakan produk kita, tapi kita tidak jualan barang di situ gitu. Intinya lebih ke soft selling, kita tidak menjual produk kita, tapi orang tahu kita bisa jualan melihat, produk ya? itu ya. Jadi bisa melihat yang dipakai sama kita, barangnya bisa terlihat langsung ya gitu. Iya, kebanyakan juga brand-brand sekarang tuh udah nggak ngejual barang gitu, jadi dia lebih ngejual value gitu kan. Jadi kayak gitu sih, konten-konten sekarang tuh lebih banyaknya ke soft selling, bukan ke hard selling banget. Itu sih. Seberapa penting peran logistik dan pengiriman dalam bisnis e-commerce kakak? Itu sebenarnya penting banget dalam bisnis e-commerce. Yang pertama pengiriman, karena ketika pengiriman yang lama itu terkadang yang di chat itu bukan ekspedisi, tapi yang di chat itu malah seller gitu kan. Kak ini kapan dikirim sih? Padahal kita udah ngirim sebelumnya gitu kan. Yang dikirim tuh ya yang paling utama tuh emang logistik atau pengiriman tuh emang cukup penting juga gitu kan. Terus dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pihak e-commerce seperti gratis ongkir dan lain-lain, itu juga sangat menguntungkan kita sih sebenarnya gitu. Walaupun isinya itu tetap kita itu dipotong komisi untuk pengiriman. Oh boleh, seperti itu kak? Iya sebenarnya, jadi misalnya kita ngikutin campaign gratis ongkir, jadi si campaign itu akan ada presentasinya misalnya berapa, dipotong berapa ke kita, dipotong berapa ke e-commerce. Jadi tetap gratis ongkir itu yang bayar itu seller sama platform media. Wah, kita baru tahu ini kak. Sebenarnya itu. Wah, ya. Teknologi apa saja yang kakak gunakan untuk mengelola toko online atau sistem e-commerce ini kak? Teknologi maksudnya? Teknologi kayak dalam seperti apa cara kakak menawarkan ke customer kayak gitu, dari teknologi seperti apa gitu? Apa ngikutin zaman kayak gimana? Saya sih berfokus lebih ke konten. Bagaimana kita membuat konten yang oke gitu, yang menarik buat orang gitu kan. Jadi saya sih lebih fokusnya ke media sosial. Di teknologi yang saya gunakan media sosial. Adapun seperti ads yang saya gunakan misalnya ada Meta Ads, ada juga TikTok Ads gitu kan. Kita juga menggunakan teknologi seperti itu juga. Ada juga kita menggunakan AI juga sih sebenarnya untuk optimasi dari ngiklan. Kita juga pasti kita juga pakai yang namanya AI pasti untuk membuat caption, untuk membuat deskripsi dan lain-lain, kita juga pasti pakai itu sih teknologi. Bagaimana strategi kakak dalam menarik pelanggan baru atau ke platform e-commerce? Bagaimana cara menarik pelanggannya kak? Oh yang pertama sih sebenarnya kita tuh kita buat dulu yang namanya spesifikasi tertentu, atau misalnya kita membedakan customer dulu nih, kita target marketingnya dulu nih. Oh iya, yang pertama tuh sih kita lebih ke fokus target marketing kita ke siapa nih, misalnya remaja atau misalnya dewasa atau misalnya udah
udah lebih dari dewasa misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama sih lebih ke targeting dulu. Kita targetkan untuk misalnya usia di antara 18 sampai 21. Nanti ketika kita sudah mendapatkan targetnya, di situ kita akan membuat strategi planning juga. Di situ kita planning juga gimana sih kita cara menggait milenial ataupun anak-anak usia segitu gitu kan, dia sukanya apa, dia ingin apa, nanti kita buat kontennya atau kita buat iklannya menargetkan ke orang-orang tersebut. Itu aja sih kalau strategi. Jadi ikutin zaman juga ya kak ya. Trend, follow the trend bahasa seperti itu. Iya. Jadi kayak untuk mempertahankan toko kakak itu kayak bagaimana gitu kak di era yang sekarang ini? Oh iya, oke. Sebenarnya untuk mempertahankan toko saya itu sih lebih karena saya orang brand ya. Saya lebih ke fokus ke branding. Bagaimana kita membuat satu brand itu menaikkan sebuah value dari brand. Misalnya brand itu terkenal misalnya brand itu terkenal karena kemewahannya gitu. Bagaimana kita selalu meng-create brand itu seperti brand mewah gitu kan. Entah dibuatkan video yang mewah atau bagaimana gitu kan. Kita karena saya jualan brand ya, yang saya fokuskan ya sebuah branding gitu. Untuk orang selalu ingat kita kan, kita harus nge-branding diri kita kan, atau nge-branding toko kita kan. Jadi orang akan selalu ingat, orang akan selalu melekat kepada toko kita ya karena brandingan itu. Itu aja sih paling meningkatkan value brand aja sih kalau itu kalau saya. Terima kasih kak, udah kasih waktunya buat kita. Mohon maaf mengganggu waktunya kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga udah berkunjung ke sini ya. Semoga sehat selalu. Iya. Selamat malam kak. Iya, selamat malam juga.